Saat Ahmad mengguyur tubuhnya untuk kesekian kali, ia baru sadar kalau aroma busuk itu. Hai teman-teman semua, selamat datang dan mendengarkan kembali Radio Tengah Malam. Di video kali ini kita bakal membacakan cerita-cerita yang sudah dikirim para kontri ataupun daripada kalian. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol berlangganan ataupun tombol jempol ke atas. Jika kalian ingin mentraktir kopi, bisa kalian klik link di deskripsi atau scan di sudut layar kalian. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Cerita ini merupakan pengalaman yang dialami oleh temanku bernama Ahmad, yang juga melibatkan aku di dalam kisahnya, dan mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab kita hidup di muka bumi ini tidak sendirian, melainkan berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya sebelum aku memutuskan pindah merantau ke kota. Sebagai pemuda yang hidup di kampung, nongkrong di malam hari sambil berjaga di pos ronda jadi kegiatan yang hampir tiap hari kami lakukan. Kebetulan malam itu sekitar pukul 11. Aku dan teman-teman yang lain termasuk Ahmad sedang berada di pos ronda sambil bermain remi. Tak berselang lama, dari kejauhan, teman kami yang bernama Agus berlari menghampiri kami dengan wajah pucat seperti orang yang ketakutan. "Kenapa Gus? Kok lari-larian gitu? Kayak habis dikejar setan aja." Tadi aku habis lihat penampakan Rud. Ya Allah, serem banget. Bener-bener gak habis pikir bisa sejelas itu." "Penampakan apa sih Gus?" "Halu kamu ini. Biasanya kita nongkrong di sini sampai pagi juga nggak ada apa-apa," ucap Ahmad. "Sumpah, demi Allah, Gemat. Aku lihat jelas pakai mata kepalaku sendiri," ucapnya dengan bergidik. Agus mengatakan pada kami saat hendak menuju pos ronda, ia berjalan sendirian melewati kebun yang terdapat sebuah pohon randu besar yang tingginya sekitar 30 meter. Berdasarkan kesaksian Agus, saat ia melintas, tiba-tiba ia mencium ada aroma singkong bakar yang menyeruak. Padahal di sekitar kebun itu tidak ada satupun rumah warga. Hingga tiba-tiba bulu kuduk Agus meremang, dan entah kenapa rasanya Agus pengen menoleh ke arah pohon randu itu. Saat Agus menoleh, ia melihat ada sosok berbulu yang tingginya hampir sama dengan pohon randu itu. Matanya yang merah menatap ke arah Agus yang sontak membuatnya berlari terbirit-birit. Mungkin saja jika Agus tubuhnya kaku, sudah dipastikan dia akan mengompol di celana. Jujur saja, aku percaya dengan cerita Agus, karena bapakku pernah cerita tentang genderuwo yang menjaga pohon randu itu. Tapi sayangnya, di antara teman-temanku yang lain, hanya Ahmad yang tidak mempercayai cerita Agus barusan. Dia memang tipikal orang yang skeptis terhadap hal-hal gaib dan bisa dibilang paling memberani di antara kami. Kalian semua percaya cerita tahayul begitu? Ya elah, percuma hobi keluyuran tiap malam. Kalau sama yang begituan aja nyalinya langsung menciut, ucap Ahmad. "Jangan ngomong gitu, Mat. Nanti kamu ketemu beneran, baru tahu rasa kamu." "Alah Rud, kalau emang sosok genderuwo itu beneran ada, harusnya kalau aku lewat kebun itu, dia juga nampakin diri dong. Lagian selama ini aku lewat situ gak pernah lihat apa-apa." Karena melihat tingkah Ahmad yang sok jagoan, kami lantas iseng menantang Ahmad untuk melakukan uji nyali di pohon randu itu dan memastikan sendiri kebenaran dari cerita Agus. Karena Ahmad adalah seorang yang senang sekali dengan tantangan, tanpa pikir panjang, ia pun menerima tantangan kami. Malam berikutnya, kami berkumpul di pos ronda. Setelah semuanya berkumpul, kami ramai-ramai mengantarkan Ahmad menuju kebun tempat pohon randu itu.
Kami meninggalkan Ahmad sendirian hingga pagi tiba. Suara azan subuh berkumandang. Kami baru saja hendak menghampiri Ahmad ke kebun itu. Tapi di tengah perjalanan, kami pun bertemu dengan Ahmad. "Gimana, Mat, uji nyalinya?" "Berhasil," tanya aku. "Berhasil dong. Mana? Aku nggak lihat apa-apa di sana. Nggak ada genderuwo seperti yang diceritakan Agus. Yang ada, darahku habis digigit nyamuk di kebun," balas Ahmad. "Tapi Mat, aku beneran nggak bohong soal penampakan genderuwo itu," sahut Agus. Udah, tapi ada untungnya kalian nyuruh aku uji nyali di sana. Soalnya aku dapat barang bagus nih." Tiba-tiba Ahmad mengeluarkan sebuah kendi emas berukuran kecil dengan ukiran yang khas dan juga unik. Dia mengatakan mendapatkan kendi itu di bawah pohon randu saat ia uji nyali semalam. Aku sudah memperingatkan Ahmad agar mengembalikan kendi itu ke tempatnya karena khawatir akan terjadi sesuatu. Tapi Ahmad tidak mau dan justru membawa pulang kendi itu. Ternyata dugaanku benar. Kendi itu justru membawa teror untuk Ahmad. Dia baru berani menceritakan kisah teror yang dialaminya setelah 1 minggu kemudian, di saat kami nongkrong bersama di pos ronda. Ahmad bercerita padaku, teror dimulai saat hari kedua setelah ia membawa kendi itu pulang ke rumah. Jadi, di malam itu, Ahmad di rumah sendirian karena orang tuanya sedang ikut pengajian di masjid. Di dapur, ada satu tandan pisang yang baru saja dipanen orang tua Ahmad. Ia pun lantas memakan pisang itu. Namun, saat Ahmad mengunyah pisang itu, lidahnya terasa amis dan ia mencium bau anyir. Awalnya Ahmad mengira kalau mungkin bibirnya terluka karena tak sengaja tergigit saat mengunyah pisang. Namun, sontak Ahmad terkejut kala melihat darah itu justru berasal dari pisang yang ia makan. Dengan kaget, Ahmad pun melempar buah pisang yang sudah bersimbah darah itu. Ia berlari menuju kamar, dan saat bercermin, ia mendapati mulutnya masih bersimbah darah. Lantas, ia pun mengambil air untuk berkumur-kumur. Selang beberapa menit, orang tua Ahmad pun pulang. Mereka heran, kenapa Ahmad terlihat ketakutan. Ahmad bilang pada orang tuanya kalau pisang di dapur yang ia makan tiba-tiba mengeluarkan darah. Namun, saat orang tuanya mengecek ke dapur, bekas pisang yang dimakan Ahmad bersih, tak ada darah sedikit pun. Teror yang dialami Ahmad rupanya nggak selesai sampai di situ. Hari berikutnya, saat tengah malam, semua orang di rumahnya sudah tertidur pulas, namun Ahmad masih terjaga karena begadang menonton bola. Tiba-tiba dari arah jendela, ia mendengar ada sesuatu yang mengetuk dari jendela. Awalnya, Ahmad mengira jika itu hewan cicak. Tapi, suara ketukan itu makin terasa jelas. Ahmad memberanikan diri untuk membuka gorden. Tapi, ia tak melihat apapun. Anehnya, suara ketukan itu justru berpindah-pindah dari jendela satu ke jendela yang lain sampai akhirnya mengetuk pintu ruang tamu. Ahmad yang ketakutan langsung mematikan TV dan masuk ke kamarnya, menutupi wajahnya dengan selimut sampai ia pun ketiduran. Tapi baru sekejap Ahmad tertidur, ia kembali terbangun setelah mendengar suara perempuan yang bernyanyi. Suara itu begitu lembut. Setelah Ahmad memasang telinga, rupanya suara itu berasal dari luar jendela kamarnya. "Siapapun itu, jangan ganggu aku, dasar setan," teriak Ahmad. Suara perempuan yang tadinya bernyanyi dengan lembut, tiba-tiba berubah menjadi suara kuntilanak yang tertawa melengking hingga membuat telinga Ahmad pun sakit. Pasca kejadian malam itu, Ahmad sempat menceritakan ini pada ibunya, tapi ibunya justru malah menceramahinya. Karena nggak mendapatkan saran dari ibunya,
Ahmad pun menemuiku dan meminta saran kepadaku. Aku sendiri nggak tahu pasti apa penyebab dari teror itu. Tapi tebakanku teror itu pasti berasal dari kendi yang ditemukan Ahmad di bawah pohon randu di saat ia uji nyali beberapa hari yang lalu. Aku mengingatkan Ahmad kalau sebenarnya pohon randu itu dikeramatkan oleh tetua desa karena ada genderuwo yang menunggu di situ. Udahlah Mat, mending kamu balikin aja kendi itu ke tempat asalnya. Aku curiga kalau kamu dapat teror gara-gara kendi itu kamu ambil. Kan kamu juga gak tahu itu kendi punya siapa. Gak mau Rod, itu kendi terlalu bagus. Lagian kendi mahal kayak gitu sayang kalau dibuang di kebun gitu aja. Terserah kamu sih Mat. Tapi kalau kamu terus diteror sama sosok makhluk halus, aku gak tanggung jawab ya. Kendi itu gak ada hubungannya sama teror yang menimpaku. Ini pasti karena rumahku yang tiba-tiba jadi angker. Ahmad masih bersikukuh kalau kendi itu gak ada hubungannya dengan teror yang dia alami. Sampai di hari berikutnya, teror yang dialami Ahmad semakin ekstrim. Suatu malam, saat sedang tidur nyenyak, Ahmad yang terbangun karena merasakan bisikan dan hembusan nafas yang terasa ke daun kupingnya. Anehnya, hembusan nafas itu terasa begitu panas seperti nyala api. Balik no kendiku. Begitulah suara bisikan itu. Suara itu terdengar berat, tapi Ahmad yang bersikap keras kepala hanya menganggapnya sebagai halusinasi. Saat Ahmad membuka mata, ia justru mendapati ada sebuah bayangan besar di sudut kamarnya. Tapi bayangan itu menghilang dalam hitungan detik. Entah kenapa setelah kejadian itu, Ahmad gak bisa tidur sampai pagi tiba. Di keesokan harinya, Ahmad hendak ke kamar mandi untuk membersihkan diri agar merasa lebih segar. Ia mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Tapi seketika ia mencium aroma busuk di kamar mandi. Aroma tercium seperti bangkai. Ahmad menatap sekeliling, mengira kalau ada bangkai tikus atau cicak. Tapi ia tak menemukan apapun. Saat Ahmad mengguyur tubuhnya untuk kesekian kali, ia baru sadar kalau aroma busuk itu berasal dari air yang ia guyurkan ke tubuhnya. Seketika Ahmad langsung mual-mual dan mengeringkan tubuhnya dengan handuk. Saat keluar dari kamar mandi, orang tua Ahmad yang berpapasan dengannya sampai menutup hidung mereka saat mencium bau badan Ahmad. "Kamu itu habis ngapain sih, Mat? Badan kamu bau banget." "Gak tahu Pak, tadi Ahmad mandi, terus airnya mendadak bau bangkai. Coba Bapak cek, siapa tahu ada bangkai yang jatuh ke dalam sumur," kata Ahmad dengan panik. Bapaknya Ahmad lantas mengecek ke dalam sumur menggunakan senter, tapi tak menemukan apapun, termasuk mengecek air di dalam kamar mandi. Anehnya, saat bapaknya mengecek, aroma air itu kembali normal, sedangkan bau busuk itu masih menempel di tubuh Ahmad selama berhari-hari. Sampai akhirnya aroma itu hilang setelah bapaknya mengoleskan minyak kasturi ke sekujur tubuh Ahmad. Teror itu sempat mereda selama 3 hari, yang membuat Ahmad mengira teror yang melandanya sudah usai. Tapi ternyata itu belum berakhir. Hampir setiap hari, Ahmad selalu mengalami ketindihan saat tidur. Ia merasa ada sosok besar yang menindih tubuhnya yang membuatnya tak bisa bergerak. Hal itu membuat Ahmad merasa badannya selalu pegal setiap bangun pagi. Ahmad menceritakan semua teror itu kepadaku. Sampai akhirnya, aku berpisah dengan Ahmad karena aku pindah ke kota untuk merantau. Saat di kota, aku pernah sekali menghubunginya untuk menanyakan kabarnya. Dan Ahmad bilang ia masih merasakan teror itu. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, aku tidak tahu bagaimana kabar Ahmad karena sudah lost kontak dengannya. Kebetulan,
Aku juga sudah nggak pernah pulang ke kampung lagi. Karena aku sudah membawa keluargaku untuk pindah ke kota ikut bersamaku. Semoga saja teror yang menimpa Ahmad telah berakhir. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian. Dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.